Halo, kembali lagi bersama saya Ahman di channel Ahman Dong Vlog di sesi Fruit Vlog. Selamat pagi dari kota Surabaya. Hari ini kami akan melanjutkan perjalanan ke Pulau Dewata, Bali. Tapi sebelum berangkat, kami akan mengisi perut kami terlebih dahulu dengan sarapan di Hotel Ibis Style Jemur Sari ini. Yang dari tadi teman-teman lihat adalah menu-menu makanan dan minuman yang tersedia di hotel ini. Kemarin setelah kami tiba di hotel, kami langsung beristirahat sebentar dan pergi keluar untuk makan siang di Bon Cafe Manyar. Setelah itu kami langsung kembali ke hotel untuk beristirahat. Dan pagi ini setelah sarapan kami akan melanjutkan perjalanan ke Bali. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi dan kami pun langsung berangkat. Tadi pagi sebelum saya sarapan, saya sempat melihat traffic di Google Maps. Estimasi perjalanan hari ini menuju ke Ketapang Ferryport adalah 5 jam 39 menit dengan jarak tempuh 295 km. Rencananya kami akan makan siang di warung ayam betutu spesial Mbak Timah yang lokasinya tidak jauh dari Ketapang Ferryport. Tapi kita lihat sikon deh ya, kalau memang keburu ya kita akan makan di sana. Bila tidak nanti kita akan sesuaikan dengan kondisi yang ada. Pagi yang cerah ini kami disuguhi dengan pemandangan bentangan pegunungan. Gunung yang terlihat jelas dari tol ini adalah Gunung Arjuno atau Arjuna dengan ketinggian 3.339 meter dari permukaan laut. Gunung Arjuno atau Arjuna bersebelahan dengan Gunung Welirang, Gunung Kembar 1 dan Gunung Kembar 2. Puncak Gunung Arjuno terletak pada satu pegunungan yang sama dengan puncak Gunung Welirang, sehingga kompleks ini sering disebut juga dengan Arjuno Welirang. Kalau diperhatikan dari tadi, tol ini memang hanya lurus saja, tidak banyak belokan. Tapi teman-teman harus tetap berhati-hati, karena di setiap sambungan jalan tol terkadang terasa bumpy atau bergelombang. Karena pembangunan ujung timur Trans Jawa baru sampai di sini, maka kami keluar di gerbang tol Probolinggo Timur. Jalan tol Probolinggo-Banyuwangi dengan total panjang 171,5 km ini akan menjadi titik akhir jaringan jalan tol Trans Jawa.
Jalan tol Probolinggo-Banyuwangi akan terbagi menjadi 3 seksi. Seksi pertama Probolinggo-Besuki sepanjang 29,6 km. Seksi kedua Besuki-Baju Mati, Kabupaten Situbondo sepanjang 110,9 km. Seksi ketiga Bajul Mati hingga Ketapang, Kabupaten Banyuwangi sepanjang 31 km. Setelah keluar dari pintu tol, kami toilet break sebentar di SPBU yang berada di sebelah kanan jalan yang lokasinya tidak jauh dari pintu keluar tol. Tidak lama lagi di sebelah kiri kita akan melewati PLTU Paiton. PLTU Paiton merupakan pembangkit listrik tenaga uap yang berdiri di Desa Binor, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pembangkit listrik ini memiliki total kapasitas energi sebesar 4.600 MW. Hal itu yang membuat Paiton menjadi pembangkit tenaga listrik terbesar di Indonesia bahkan Asia Tenggara. Energi yang dihasilkan pembangkit ini mampu menyuplai listrik di area Jawa dan Bali. Sejak 28 tahun yang lalu, PLTU Paiton dikenal sebagai objek penting nasional. Di Taman Wisata Pasir Putih, kami sempat berhenti sebentar untuk toilet break lagi. Di sini kami dapat melihat pemandangan laut yang indah. Di saat teman-teman melewati akses Jalan Taman Nasional Baluran ini, agar berhati-hati. Di sini banyak monyet dan kerbau liar yang bisa tiba-tiba menyeberang jalan.
Akhirnya pada pukul 14:18 kami tiba di Ketapang Ferryport. Kami tidak jadi makan siang di warung ayam betutu spesial Mbak Timah dikarenakan tempatnya sedang tutup. Jadi kami putuskan untuk melanjutkan perjalanan langsung. Sebelum masuk ke dalam Ketapang Ferryport, kami membeli tiket ferry melalui aplikasi Ferryz terlebih dahulu dan membayar menggunakan mobile BCA. Setelah tiketnya terbit, kami langsung masuk ke dalam. Setelah mengantri satu persatu, akhirnya kami mendapat giliran untuk naik ke kapal feri. Perasaan saya sangat senang banget, karena ini merupakan pengalaman pertama saya bawa mobil, naik ke kapal feri, dan berpindah pulau. Di kapal feri, saya sempat berfoto di dek atas dan membeli pop mie untuk makan siang. Setelah itu, saya kembali ke mobil untuk ngadem dan menunggu sampai feri bersandar di pelabuhan Gilimanuk. Perjalanan feri dari Ketapang menuju ke Gilimanuk memakan waktu sekitar 1 jam. Yeay, akhirnya kami tiba di Gilimanuk Ferryport. Berhubung kami masih lapar, jadi kami sudah searching-searching tempat makan dekat Gilimanuk sini. Dan kami menemukan tempat makan populer, yaitu Ayam Betutu Men Tempe, yang lokasinya tidak jauh dari sini.
After 10 menit perjalanan dari Gilimanuk Ferryport, akhirnya kami tiba di Ayam Betutu Mentempe. Setelah kami parkir dan masuk ke dalam, sayangnya masih banyak sekali pengunjung yang menunggu makanannya keluar. Setelah kami tanya, rupanya antrian pesanan masih panjang dan memakan waktu sekitar 1,5 jam. Jadi kami putuskan untuk melanjutkan perjalanan dan sambil mencari opsi tempat makan lain. Tempat ini banyak sekali monyet liar di pinggir jalan yang menunggu dikasih makan. Terkadang mereka terlihat duduk berbaris di pinggir selokan atau garis jalan. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 30-an kilometer, akhirnya kami menemukan tempat makan ayam bakar, yaitu Depot Natalia. Awalnya kami tidak berekspektasi tinggi mengenai tempat makan ini, tapi di luar dugaan kami, ayam bakar dan sambelnya enak. Recommended buat teman-teman yang melewati jalur ini ke Denpasar, Bali. Tidak lama lagi, kami akan tiba di Hotel Mercure Bali Nusa Dua. Perjalanan hari ini dari Surabaya hingga Nusa Dua Bali, beserta naik ferry dari Ketapang ke Gilimanuk, memakan waktu 13 jam perjalanan, dengan total jarak tempuh 442 km perjalanan darat. Setibanya di hotel, kami langsung check-in dan beristirahat, agar mempunyai tenaga baru untuk berjalan-jalan lagi esok hari. Di akhir video ini, saya akan melampirkan biaya tol dan bensin dari awal perjalanan Rumah Cibubur ke Surabaya dan dari Surabaya ke Nusa Dua Bali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video road trip ini. Tunggu video road trip selanjutnya, yaitu perjalanan pulang dari Bali menuju ke Surabaya dan dari Surabaya ke Rumah Cibubur lagi. Jangan lupa like apabila teman-teman suka dengan video seperti ini. Apabila ada pertanyaan mengenai road trip saya, silakan komen di bawah. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar dapat mengikuti update video saya selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya dan selamat malam dari Pulau Dewata, Bali.